Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan. Kita akan mulai pokok bahasan namanya komunikasi. Jadi kalau kemarin kita udah bahas tentang namanya shared memory. Shared memory itu dia mengharuskan ada komunikasi, itu aja. Komunikasi bisa internal atau nama interprocess communication, juga bisa dia sifatnya eksternal. Nah, di pokok bahasan ini untuk 3 pertemuan ke depan kita akan bahas detail komunikasi di komputasi paralel dari yang internal interproses sampai yang eksternal ke distributed computing. Nah, itu. Jadi kalau yang keluar kita akan ngomong tentang namanya IP, Internet Protocol, subnetting dan sebagainya. Atau ya, tapi ya cuma overview-nya aja karena kalau untuk memperdalamnya itu Anda harus dapatkan di mata kuliah jaringan komputer. Itu ya. Oke, saya langsung aja. Oke, ini sampaikan dari bukunya Desain Basri tahun 2003. Itu PDF-nya udah saya kasihkan di Spon, itu aja, dan di Semen juga sudah ada. Nah, untuk komunikasi secara umum dia ada berbagai macam model ya. Yang pertama itu namanya one to all broadcast dan all to one reduction. Lalu ada namanya all to all. Jadi kalau yang all to all broadcast ini dia lebih cocoknya disebut kalau zaman sekarang namanya mass aja ya. Terus nanti kita lihat gimana Anda bisa menyederhanakan proses komunikasinya, karena komunikasi kalau makin banyak node-nya itu dia makin kompleks untuk routingnya dan sebagainya. Lalu komunikasi dia juga mengharuskan Anda untuk melakukan namanya scattering dan gathering. Scatter ini Anda menyebarkan informasi perihal ya node Anda sendiri ke lingkungan Anda. Kalau gathering ini satu node itu dia bisa melakukan recon ataupun ya pengumpulan informasi tentang kondisi di sekitarnya dia. Lalu ada juga namanya all to all personalized communication. Ini kalau zaman sekarang punya peer to peer gitu ya. Oke, di komunikasi banyak modelnya. Contoh kita bisa menggunakan ring, token ataupun star dan sebagainya. Ada juga namanya circular SIG. Nanti kita lihat seperti apa itu ya. Terus ketika Anda ngomongin komunikasi, maka namanya speed and reliability itu sesuatu yang ya harus Anda perhatikan itu aja. Nah, di sini kita akan lihat seperti apa metode yang bisa Anda pergunakan untuk melakukan namanya proses increasing speed dan communication-nya. Oke, nah setelah ini adalah basicnya. Nanti kita akan masuk ke bagian implementasinya di internalnya menggunakan namanya IPC atau Interprocess Communication. Kalau di pertemuan yang ketiga kita akan masuk ke bagian internet working-nya. Nah, di situ akan banyak dipakai model komunikasi untuk distributed computing atau namanya kalau sekarang lebih kerennya cloud computing ataupun cluster computing. Nah, secara umum untuk komunikasi di komputasi paralel itu dia secara internal melibatkan beberapa prosesor. Contohnya kemarin kita udah lihat gimana Anda bisa menggunakan multithreading, itu dia Anda mengkomunikasi dalam satu prosesor. Dan Anda juga sudah bisa membuat namanya multiprocessing itu antar prosesor. Masing-masing proses, masing-masing thread itu dia saling komunikasi. Nah, itu dan disebut namanya inter-process communication. Itu sifatnya internal itu aja ya. Nah, ketika Anda punya sistem komunikasi yang efisien, maka ya sistem komputasi paralel Anda akan sangat cepat, efisien dalam cost, karena Anda hardware-nya sedikit, tetapi komunikasi reliable, juga efisien dalam proses operasinya, dan goal-nya ya pasti dia juga efisien secara ekonomisnya. Itu aja. Nah, kalau Anda ingin mencapai sesuatu yang efisien, maka Anda harus tahu arsitekturnya mau seperti apa. Oleh karena itulah, karena saking banyak komunikasi, arsitektur komunikasi di komunikasi paralel, maka kita akan ambil beberapa sampel saja yang umum dipergunakan di arsitektur komputasi paralel modern saja.
Nah, secara umum untuk komputasi paralel, komunikasinya dia sifatnya point to point. Jadi Anda punya node, satu node akan mengirimkan data ke node lainnya. Node ini bisa macam-macam. Kalau dia interproses ya dia bisa thread, dia sebuah proses saja. Ngomongnya ya point to point. Jadi ketika Anda mau mengirimkan data ke suatu thread, ya Anda ngomong dengan thread tersebut, gitu ya. Nah, ketika Anda mengirimkan data, maka pasti ada antrian. Nah, kemarin kita ada lihat kui itu juga antrian. Dia memperkenalkan namanya delay, gitu. Atau ya kalau dalam real world-nya ada namanya kemacetan dalam jaringan congestion. Nah, congestion ya dia menambahkan waktu ataupun delay ke dalam si komputasi Anda. Nah, ini ya. TW, TW itu apa? TW ini ya dia time untuk working communication-nya. Terus secara umum komunikasinya itu disifatkan sebagai bidirectional full duplex. Jadi ketika Anda ngirim prosesnya ataupun node-nya dia bisa saling menerima juga. Itu full duplex seperti itu ya. Oke. Nah, ketika Anda punya banyak node yang mau komunikasi, maka kompleksitasnya makin naik gitu aja ya. Ya bayangin aja Anda ngomong-ngomong dengan satu prosesor dibandingkan dengan Anda ngomong-ngomong dengan misalnya 64 prosesor. Itu lebih kompleks saja. Apalagi kalau misalnya komputasi Anda sudah melibatkan distributed computing yang dia melibatkan jaringan komputer. Anda akan ngomong-ngomong dengan banyak gateway, Anda akan ngomong-ngomong dengan banyak node dengan banyak ya router ketika Anda akan komunikasi dengan suatu node tertentu. Jadi kita punya one to all broadcast. Ini sangat umum kalau di komunikasi baik di internal maupun di eksternal ya. Jadi satu node itu dia membroadcast data perihal dirinya ke jaringan yang ada di sekitarnya. Nah itu. Jadi ini lebih efisien. Kenapa? Karena Anda cuma sekali aja transmit, maka si node lain yang punya kemampuan mendengarkan pesan atau message Anda itu akan dapatkan pesan atau message Anda sendiri. Nah, enaknya itu ya. Nah, dalam all-to-one communication, maka setiap prosesor dia punya namanya M unit data. Jadi M ini message aja ya. Ada data yang segelondongan selesai kelar, ini bisa kecil. Ada data yang besar yang harus Anda pecah-pecah ke dalam namanya MTU, Message Transfer Unit. Ini lebih condong kalau Anda komunikasi menggunakan jaringan komputer. Tapi kalau di IPC, Interprocess Communication, maka MTU-nya terbatas pada seberapa gede size daripada elemen Anda yang masih bisa ditolerir oleh algoritma Anda. Contoh, Anda mengirimkan data, misal gambar. Gambar itu bisa secara default Anda kirimkan sebagai binary bytes. Ya juga Anda konversi misalnya jadi base 64 string itu aja. Loh, bedanya gimana? Binary itu by default lebih hemat byte-nya daripada Anda menggunakan base 64. Itu aja ya. Bayangkan kalau base 64 itu dia gampangnya 4 kali daripada si binary. Itu aja. Itu secara umum seperti itu default-nya. Kalau data Anda besar, kalau sudah dikirimkan terproses, maka seberapa besar datanya yang bisa dikirimkan ya tergantung memori Anda. Kalau memori Anda besar, Anda bisa langsung segelondongan kirimkan aja. Contoh, Anda memproses gambar 4K, 4K, 4K itu 4000 pixel dan 40 pixel, gambar seperti itu aja ya. Berarti Anda butuh berapa? 16 juta byte minimal. 16 megabyte untuk satu gambar. Gambar. Berarti kalau Anda memorinya cuma 8 megabyte ya nggak cukup. Itu aja. Harus apa? Harus dipecah-pecah. Nah itu. Nantinya setelah dipecah-pecah diapain? Ya digabungkan lagi. Itu namanya apa? Combine piecewise. Itu ya.
Dan ini sangat umum. Kalau di jaringan komputer umumnya itu biasa menggunakan model seperti ini. Kenapa? Karena Anda nggak bisa menjamin bahwasannya setiap node di dalam jaringan komunikasi Anda itu punya kemampuan yang sama. Contoh Anda mengirimkan data 1 megabyte. 1 megabyte itu kalau datanya, kalau speed networknya cukup, 1 megabyte sekali kirim cukup. Tapi nggak seperti itu. Umumnya 1 megabyte ini akan dipecah-pecah berapa? 1 kilobyte. 1 kilobyte kirim, 1 kilobyte kirim, 1 kilobyte kirim. Kok bisa gitu? Iya, karena diasumsikan jaringannya itu paling jelek. Asumsi mas seperti itu. Tuh. Tapi kalau Anda bisa menjamin komunikasi kanalnya itu selalu bagus, misalnya di superkomputer, itu dia menggunakan FO, fiber optik. Fiber optik itu jaminan minimal 10 gigabit per second. Maka Anda mempassing data 1 megabyte saja itu receh kalau bagi FO. Tapi bagi jaringan Anda yang melewati internet, yang nggak bisa Anda jamin kanalnya, maka mengirimkan 1 megabyte itu bisa jadi satu bottleneck sendiri dalam komputasi paralel Anda. Nah, itu. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau one to all, maka satu node ini, misalnya ya, ini misalnya, itu dia akan mengirimkan pesan yang sifatnya broadcast. Broadcast ini sangat umum kalau di jaringan komputer saja. Kalau di interface komunikasi bisa macam-macam bentuknya, itu aja ya. Anda mengirimkan data ke sebuah GUI itu juga broadcast. Itu aja. Nah, si broadcast ini akan diterima oleh si node-node lainnya. Nah, ini. Nah, setelah itu node-node ini ya tentu saja dia tahu, oh ada node ini yang mengirimkan data ke saya, misalnya diterima oleh si node 0 ini. Maka si node 0 dia akan ngapain? Apakah dia broadcast? Enggak. Loh, kok nggak broadcast, Pak? Karena dia tahu siapa yang ngirim dia. Nah, ketika si M0 ini penerimanya yaitu mengirimkan data ke node sini balik, nah itulah terjadi namanya all-to-one reduction. Ini prinsip dasar komunikasi. Ya, di IPC seperti ini, di jaringan komputer. Ketika Anda menggunakan distributed computing, seperti ini prosesnya. Tuh. Jadi ketika ditransmit itu sifatnya broadcast umumnya, karena bayangkan Anda punya node-nya 100, saya jamin Anda nggak bakal mau repot-repot ngirimnya satu persatu. Tuh, lebih baik di broadcast saja. Tapi ketika reply hanya node yang boleh katakan punya acknowledge atau punya perintah atau punya kemampuan untuk menjawab broadcast-nya, inilah yang dia akan mengirimkan balik responnya ke node pengirimnya, sehingga terjadi namanya all-to-one reduction. Nah, ini prinsip dasar seperti ini ya. Jadi ketika Anda ingin memberikan pesan sebanyak P, itu aja ya, pesan sebanyak P. Terus Anda ingin memberikan pesan ke P-1 prosesor, maka ya nggak efisien. Ya bayangin aja Anda punya prosesor 64 core. Ketika Anda ingin memberikan pesan yang tujuannya memang untuk ke semua core-nya, ya Anda akan sangat tidak efisien ketika melakukan komunikasinya 64 kali. Dan itu konyol, itu aja. Makanya lebih efisien Anda menggunakan broadcasting system. Nah, nanti hanya core yang bersangkutan saja, itu yang nanti akan mereply balik si request tersebut. Jadi komunikasinya sudah lebih efisien. Nah, seperti ini ya untuk one to all broadcast-nya. Jadi kalau kita lihat si one to all broadcast-nya, kita menggunakan di sini prinsipnya node ring. Node ring ini
Kalau zaman dulu kami nyebutnya token ring aja ya. Jadi pesan node 0 di sini itu adalah source-nya. Source ini, si node 0 ini dia akan ngapain? Dia akan membroadcast pesan. Pesannya broadcast saja, cuma sekali itu aja. Misalnya diterima oleh si node 1 ini. Di node 1 sudah selesai, sudah. Terus dia akan di broadcast juga oleh si node 0, diterima oleh si node 2, pesan kedua. Lalu pesan untuk node 3 itu ternyata dia di broadcast ulang oleh si node 2. Jadi kalau dengan komputer, node 2 ini bertindak sebagai router. Nah, jadi node itu punya spesifik peran tertentu. Ada node yang sebagai endpoint, contoh nomor 1 ini dia endpoint. Karena apa? Karena dia tidak passing lagi pesan ketiga ini. Tapi ada juga node nomor 2 di sini contohnya itu yang bertindak sebagai namanya router. Router ya dia ketika membroadcast misalnya pesan nomor 2 ini diterima, maka dia juga akan mengirimkan pesan tersebut atau pesan yang diterima oleh si node 2 ini ke node lainnya. Itu aja broadcast juga. Nah, sehingga nantinya semua pesannya itu akan diterima oleh semua node yang berada dalam si jaringan Anda. Nah, ini berhasil komunikasi seperti ini. Jadi seberapa jauhnya broadcast Anda akan nyampe tergantung daripada node Anda itu yang dilalui, mana saja yang dia merupakan endpoint node, mana saja yang dia akan merupakan sebuah router node saja. Nah, itu kalau one to all broadcast. Sebaliknya tadi itu all to one. Jadi semua node itu dia akan mengirimkan langsung ke node pengirimnya. Jadi nggak perlu lewat yang lainnya. Nah, prinsip ini ya juga dipakai untuk namanya grid computing menggunakan prosesor dengan misalnya ukuran n kali n, jadi bentuknya matriks aja ya. Misalnya strukturnya di superkomputer seperti ini. Jadi si prosesor itu dia akan membroadcast job ataupun datanya ke prosesor lain lewat jaringan komunikasi dia. Jaringan komunikasinya biasanya kalau superkomputer itu menggunakan jaringan komunikasi FO, fiber optik minimal itu, minimal. Speednya minimal 10 gigabit per second, itu aja. Terus, prosesor yang bekerja sebagai slave atau anaknya itu akan memproses jobnya yang di-broadcast oleh si masternya. Setelah selesai, maka si komputer lokalnya ini atau slave-nya ini, dia akan replay balik. Apakah akan broadcast? Enggak. Dia akan replay balik langsung hanya menuju ke si master saja. Jadi ketika misalnya Anda punya N kali N matrik, dimasukkan ke misalnya 8 prosesor, maka untuk proses komunikasinya, broadcast-nya cuma butuh sekali aja. Asumsinya jaringannya bisa menampung data N kali N matrik ini. 8 prosesornya misalnya 7 prosesor sebagai slave, 1 prosesor sebagai master. Maka si master cukup melakukan proses broadcast message-nya sekali saja. Lalu setelah itu diterima oleh ketujuh slave-nya. Ketujuh slave ini dia akan melakukan proses di lokal prosesornya. Lalu setelah itu dia akan mengembalikan hasil komputasinya ke si master. Berapa yang dibutuhkan? Total 7 respon. Jadi kita butuh berapa? Cuman kita lihat. 1 broadcast yang sifatnya one to all broadcast, lalu 7 reply yang sifatnya apa? All to one communication. Jadi praktis cuma butuh 8 kali proses. Itu. Nah, seperti ini ya. Jadi diibaratkan untuk prosesornya itu diibaratkan sebuah node.
Tuh. Kalau tadi ilustrasinya menggunakan superkomputer, itu node-node ini itu adalah sebuah prosesor sendiri, lalu komunikasinya menggunakan FO. Kalau yang ini biasanya dia bentuknya sudah dalam satu core CPU, contoh core Xeon. Xeon Intel itu isinya 64 core. Jadi praktis Anda punya 8 kolom, 8 baris. Prosesor 0 sampai prosesor 63. Sangat umum ya. Masing-masing prosesor bisa saling komunikasi satu sama lain. Nah, itu. Ada satu prosesor misalnya bertindak sebagai master, maka prosesor lainnya bisa bertindak sebagai slave. Nah, itu ya. Oke. Kita lihat di sini kita punya 16 core prosesor saja, kita asumsi sebagai matriks sangat umum ya. Terus Anda menggunakan sifatnya mesh. Kita asumsikan bahwanya si node 0 itu dia adalah masternya, yang lain jadi slave. Maka untuk si node 0 ini, contoh di sini kita lihat si node 0 mengirimkan pesan pertama diterima oleh si node 8. Tuh. Si node 8 dia memproses pesan pertamanya ini. Terus si node 8 dia juga mengirimkan pesan dengan nomor 2 ke node di sebelahnya atau node sekitarnya. Si nomor 0 ini juga dia juga memberikan pesan nomor 4. Nah, pesan nomor 4 ini. Jadi kalau dalam sistem mesh, Anda mengirimkan pesan, itu dia ya boleh katakan spesifik pesannya itu untuk satu grup node. Dalam ini spesifik pesannya itu dia dipakai untuk menggrupkan ya prosesor Anda sebagai namanya pool-pool. Kalau kemarin kita lihat si Python dia punya dalam multiprocessing namanya multiprocessing pool. Nah, di level atasnya lagi kemarin belum Anda sempat coba itu namanya ada multiprocessing manager. Nah, itu. Si manager ini dia tugasnya sebagai namanya mesh coordinator. Tuh, kalau dalam bisnis Python, si manager ini dia akan ngapain? Dia bisa menghandle banyak pool. Nah, itu. Terus si poolnya ya bisa isinya banyak prosesor ya, itu aja. Gitu. Nah, ini contoh sistem komunikasi di komputer menggunakan si hypercube namanya. Hypercube beda dengan cube matrix tadi itu, kalau tadi 2 dimensi, kalau di 3 dimensi lebih kompleks untuk proses komunikasinya. Nah, untuk proses komunikasinya, biasanya di jaringan komputer, dia juga menggunakan prinsip binary trees, itu aja ya, satu umum aja. Ya, setiap node di dalam tree-nya mewakili prosesor ataupun node untuk komputasinya. Si source processor masternya itu dianggap sebagai root daripada si pohon tersebut. Terus umumnya kalau untuk tree, dia akan proses transmisi datanya sesuai aturan right left tree. Jadi dia akan ngikam ke kanan, 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 dan seterusnya. Sehingga untuk problemnya ya dia akan terpecah menjadi 2. Saja yang tadi butuh 100% resource, sekarang cukup menggunakan 50% resource. 50% resource Anda bagi lagi menjadi 2, right, 25, 12,5, dan sebagainya. Sehingga nanti akan semakin kecil untuk yaitu namanya load daripada setiap prosesor. Nah, seperti ini ya. Nah, itu. Ini contoh untuk one to all broadcast-nya. Dan di broadcast-nya ya dari node yang root-nya ini dikirim ke setiap branch-nya. Lalu node ini juga akan kirimkan broadcast ke setiap branch-nya dan seterusnya. Nah, untuk broadcast sendiri ya dia juga pasti butuh namanya reduction itu aja ya, atau pengurangan. Karena semakin banyak node-nya ya semakin kompleks juga untuk broadcast-nya.
Ini contoh yang bisa Anda pergunakan, itu namanya broadcast reduction algorithm. Ya, kalau untuk algoritmanya ini sih, saya sudah Anda dapatkan dalam framework seperti Dash, atau Anda bisa pakai Modin ataupun Relay, itu sudah ada untuk namanya broadcast and reduction algorithm-nya, karena dia untuk multiple node. Nah, untuk analisis cost-nya, waktunya, ini bisa dirumuskan sebagai T sama dengan TS plus T WM kalikan log P. Tuh. Log P di sini apa? Point to point protokol, point to point node-nya. Jadi P di sini anggap saja prosesornya berapa banyak. Itu aja ya. Terus TS untuk time computing-nya, atau TW itu time message untuk writing-nya. Jadi kalau kita lihat di sini basis bagi log P. P. Itu ya. Jadi kalau Anda punya P-nya banyak, prosesornya banyak, misalnya 10 prosesor, maka Anda akan mendapatkan berapa? Log 10 saja dari si waktunya ini. Nah, itu logaritmik. Iya, logaritmik. Itu ya. Bukan linear. Oke, ini misalnya tadi itu. Nah, kalau dalam sebuah token ring network, ya juga dia bisa menggunakan namanya one to all broadcast itu aja. Tapi kalau dalam token ring network ini umumnya dia all to all broadcast. Nah, ini ring network seperti ini. Ini arsitektur komputer paralel zaman dulu seperti ini ya, itu aja. Jadi ketika ingin broadcast ya broadcastnya diapain? Diterusin itu aja, terus muter-muter ini aja terus sampai ada satu node yang dia akan ngebreak untuk broadcastnya ini. Tuh. Jadi di setiap node itu dia akan ngapain? Dia akan mencatat ini pesannya dari mana sih? Contoh di sini pertama node 0 kirim, diterima oleh si node 1. Terus si 1 akan mengirimkan 2. Sampai akhirnya semuanya node 7 akan mengirimkan ke 0. Sehingga kan si node 0 ini akan terima mana? Akan terima pesan dari 7. Seperti ini. Sampai akhirnya semuanya akan diterima. Bayangkan Anda butuh berapa banyak untuk apa communication-nya, pesannya berapa banyak harus Anda kirimkan agar dapat semua pesan dari node-node lain. Makanya token ring ini kalau komunikasi memang tidak efisien sama sekali, itu aja sih. Nah, kalau di mesh, maka ya untuk pesannya itu adalah M akar P. P-nya node-nya, M itu pesannya. Seperti ini ya kalau broadcast dalam bentuk mesh. Jadi Anda cukup broadcast row wise, barisnya saja. Lalu setelah itu selesai, column wise, kolomnya. Nah, itu. Nah, kalau hypercube, ini cube yang 3 dimensi seperti ini. Nah, itu. 3 dimensi seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat, kita cukup butuh berapa? Butuh 4 kali proses komunikasinya, maka Anda sudah dapatkan semua node-nya, reply dan responnya. Itulah kenapa sih ya pergi ini lumayan ya efisien itu aja untuk untuk arsitektur komunikasi di sistem komputer yang paralel. Biasanya dipakai untuk yang superkomputer seperti ini sih, tapi dia juga mengintroduce untuk apanya? Untuk kompleksitas tersendiri. Ya, semua dapat minusnya. Hypercube kompleks arsitekturnya, tetapi dia paling efisien untuk komunikasinya.
Lihat lebih simple, lebih pendek, itu aja, dan nggak terlalu banyak untuk komunikasinya. Nah, kalau untuk cost analisisnya, waktunya kalau dalam rim, maka ya Anda punya seperti ini. Anda lihat kali P-1. Anggap aja ini waktu prosesnya, node-nya P-1. Jadi kalau Anda waktu prosesnya untuk sebuah pesan itu 8 detik, kalau Anda punya semua prosesornya dalam node Anda itu adalah 8, maka Anda butuh waktu 8 kali 7. 50 detik baru dapat semuanya. Kalau mesh, ini 2 kalikan TS akar P-1 plus TWM kalikan P-1. Kalau dalam hypercube, Anda dapat seperti TS log P. Lihat log P. Semakin banyak P-nya, maka TS log P ini dia semakin kecil. Terus P-1-nya cuma bagian ini aja. Untuk waktu transmisi pesannya. Itu ya. Nah, silakannya kalau ada pakai broadcast itu pasti ada namanya congestion atau kemacetan yang sangat umum ya. Ya, sesuatu yang nggak bisa Anda hindari ya kalau komunikasi pasti ada kemacetan seperti itulah. Jaringan Anda ya sibuk, iya sibuk. Nah, untuk mengatasinya biasanya menggunakan prefix sum operation ini. Jadi si prefix sum setiap node-nya itu dia akan mengakumulasi yaitu prefixnya di dalam buffernya. Setelah itu diapain? Kalau udah selesai prefixnya sudah semuanya dapat ya udah kelar, nggak usah dikirim lagi. Untuk tiap node-nya seperti itu. Kalau dia pergi. Nah, selain itu untuk scatter dan gather juga satu fitur yang sangat umum ditemui di komunikasi sistem paralel itu aja ya. Jadi kalau scatter Anda ngirimkan pesan broadcast unik. Kalau di gather si node-nya akan mengirimkan atau bukan mengirimkan, menerima pesan. Oke, sampai ya. Kalau kita sini. Itu scatter and gather itu aja. Jadi scatter prinsipnya ya dasar daripada broadcast data Anda. Kalau gather ya kebalikannya, sinodnya ngapain? Mengumpulkan hasil broadcast daripada node lainnya. Seperti ini sih. Jadi kalau dari node pengirim ke penerima itu nama scattering. Tapi kalau dari node penerima ini ngirimkan balik ke node pengirimnya itu nama gathering. Tuh. Nah ini contoh seperti ini ya. Nah, di sini node 0 akan scatter pesannya, lalu setelah itu dia akan melakukan proses gathering untuk reply-nya. Cost-nya jadi seperti ini. Jadi untuk waktu cost-nya kan PS log P plus TWM kalikan P min 1. Mesh juga berlaku untuk yang ini, scatter dan gather. Lalu yang terakhir kita lihat model yang komunikasinya peer-to-peer. Peer-to-peer ini ya kalau kita Anda pakai torrent ya itu aja. Setiap node ya dia punya pesan yang spesifik, punya pesan yang unik yang mewakili bahwasannya pesan tersebut adalah punyanya si node tersebut. Kalau dalam all-to-all communication, maka berapa gede pesannya ya bergantung terhadap si node-nya, berapa gede dia bisa menerima maupun mengirimkan pesan ke jaringannya. Ini sangat umum kalau Anda ketemu dengan namanya peer-to-peer network, contohnya torrent itu aja ya. Kalau Anda sering pakai torrent akan sering melihat speed Anda itu naik turun.
Ada node yang dia bisa ngasih speed sampai megabyte per second, ada node yang dia bisa ngasih speednya cuma kilobyte per second. Nah itu jadi ya all to all personalized communication. Seperti ini ya, bidireksional ya. Spesifikasi komunikasinya bergantung terhadap spesifikasi siap node-nya, nggak bisa disamakan. Contohnya dipakai kalau Anda ingin menggunakan transport untuk matrik. Oke, ini kalau Anda menggunakan namanya token ring. Personalized communication di sebuah token ring. Ya, mau tak mau setiap node harus ngapain? Harus mengirimkan data yang sifatnya spesifik ke node lainnya. Nah, itu diulang-ulang terus, diulang terus. Jadi kalau Anda lihat sangat busy si token ringnya ini. Cost-nya, Anda lihat tuh. PS plus T, W, M kalikan P. M ini message-nya, P-nya itu berapa jumlah node-nya. Dibagi 2, dikalikan jumlah prosesornya atau jumlah node-nya kurang 1. Kalau dalam mesh seperti ini, dalam mesh. Anda lihat, dia hanya makan proses all to all-nya secara row maupun secara column wise. Hasilnya dilihat lebih kecil waktunya untuk menggunakan mesh. Ya. Oke. Nah, kalau hypercube, kita lihat berapa waktunya kalau hypercube. Nah, ini log P. Kalau tadi mesh dia akar P-1, ada 2-nya di sini. Jadi karena dia butuh broadcast, butuh bidirectional message passing. Tapi kalau hypercube, dia log P. Dan Anda lihat untuk proses komunikasinya terbagi setengah saja. Tapi ya message-nya terbagi setengah. Itu aja, bagi setengah. Kalau dibandingkan dengan message-nya nggak terbagi. Satu gelondongan, kirim aja. Tapi kalau hypercube, kelemahannya ini, pesannya dibagi setengah. Ini yang menyebabkan dia nggak optimal ya, itu aja. Meskipun untuk kecepatannya bisa naik sampai log P. Nah, kalau untuk optimal algoritmnya bisa menggunakan OR seperti ini. Nah, itu. OR ini kalau Anda pakaikan di dalam node-nya ini, maka dia akan mengeksklude apa? Mengeksklude node yang sudah dikirimi. Nah, itu. Jadi kalau XOR itu 1 XOR 1 itu 0. Artinya apa? Artinya Anda tidak punya apapun. Contoh, MAID-nya 8, lalu I-nya 8. MAID 8, XOR-nya 8, ya 0. Maka partnya berapa? Partnya 0. Artinya apa? Artinya nggak perlu Anda kirim ke diri Anda sendiri. Gitu. Ini dilakukan di setiap node. Sehingga dia akan ngapain? Dia akan mengurangi untuk sebuah pesan yang harus dikirimkan. Jadi kalau Anda lihat, untuk yang optimal hypercube itu waktunya lebih efisien, itu aja. Dengan faktornya P-1. Untuk waktu prosesnya tidak ada perubahan sama sekali. Tapi untuk hypercube ini membuat komputasi Anda itu dia lebih efisien dengan level P-1 kali. Jadi kalau Anda punya prosesor 8, Anda bikin sebagai hypercube, maka Anda akan mendapatkan speed sampai 7 kali. Nah, itu. Prosesor Anda 64, ya Anda mendapatkan peningkatan kecepatan sampai 63 kali. Nah, itu kalau komunikasinya hypercube. Tapi karena hypercube ini arsitekturnya lumayan kompleks, maka umumnya tidak diimplementasikan di dalam sebuah CPU saja, tapi dia diimplementasikan di luar CPU, di jaringan komputernya, itu aja ya, menggunakan hypercube. Contohnya si Cray itu dia pakai hypercube.
Contoh lagi, superkomputer punya Jepang di Universitas Tokyo, dia juga pakai Hypercube yang sudah dimodifikasi, lebih optimal lagi, Kenapa? Ya karena lebih berkatakan lebih low cost lah, low cost untuk mengimplementasikan Hypercube di jaringan komputernya dibandingkan Anda harus mengimplementasikan Hypercube di prosesornya. Dan itu costly kalau di prosesornya. Nah, kalau pakai Hypercube di jaringan komputernya, Anda beli aja router ataupun switch yang banyak. Nah, jadi itu lebih efisien itu aja ya, lebih efisien, lebih ekonomis dibandingkan Anda harus memesan prosesor yang spesifik dengan arsitektur Hypercube. Nah, circular sieve ini dia merupakan satu bentuk model komunikasi di mana untuk node-nya itu dia mengirimkan datanya ke node dengan jumlah I plus Q mod itu. Nah, dan di sini mod P. Jadi kalau kita punya P prosesornya 8, maka modnya ini hasilnya apa dari mana? Dari 0 sampai 7. Itu. Dengan Q-nya itu lebih kecil atau sama dengan P-nya. Nah, seperti ini kalau Anda punya silk receive di mesh. Jadi kalau tadi kita lihat silk receive di mesh itu dia mesh itu dia sifatnya seperti ini, row wise dan column wise. Nah, silk receive-nya itu dia lokal secara row wise ini dan column wise. Kita lihat sini. Kalau secara row wise, maka si receive-nya itu node 12 ngirim ke node 13, node 13 ngirim ke node 14, 14 ngirim ke 15. Habis 15 kemana? 15 balik lagi ke masternya. Di dalam hal ini ya node 12. Ini silk receive untuk mesh. Jadi kalau mesh ya dia row dan column wise. Iya. Kalau di dalam sebuah hypercube, kalau menggunakan recursive, maka T-nya akan menjadi TS plus TWN. Seperti ini kalau di hypercube menggunakan recursive. Tuh, jadi dia dari node 0 kirim ke node 3, kirim ke node 4, node 4 ngirim ke node 7, node 7 balik lagi ke node 0. Strukturnya di sini 0, 3, 4, 7. Yang node 1, dia ngapain? Dia suka juga. 1 ngirim ke 2, 2 ngirim ke 5, 5 ngirim ke 6, 6 ngirim ke 1 lagi. Nah, itu ya. Terus, yang sisi ini gimana? Nah, sisi ini. Ingat, tadi kita udah ngurus yang sisi ini sama yang sisi ini. Sekarang kita sisi yang ini. Depan dan belakang. Depan, maka 0 akan ngirim ke 3. Atau 0 ngirim ke 1 dulu bisa. 1 ngirim ke 2, 2 ngirim ke 3, 3 ngirim ke 0. Tapi 3 kirim ke 0 sudah dilakukan oleh mana? Oleh yang bagian ini. Nah, oleh bagian sisi ini. Sehingga terkurangi satu proses komunikasinya. Tuh. Yang sisi di bagian belakang juga sama. Dia akan tereduksi dengan bagian dari 0 ke 7 dan dari 5 ke 6. Nah itu. Jadi exclusive ya dia akan membuat proses komunikasinya lebih efisien sampai seperti ini. 2 kali TS log P. Kalau log P-nya tadi itu dia pergi biasa, itu dia di luar sini. Tapi kalau di sini kita lihat untuk log P-nya itu dia hanya mengubah di bagian TS-nya ini. Itu ya. Oke, itu model komunikasi untuk si super di paralel computing seperti itu cara umum ya. Jadi banyak model yang bisa diimplementasikan untuk proses komunikasi atau message passing di dalam si sistem komputasi paralel Anda itu ya.
Nah, nanti setelah ini kita akan lihat seperti apa untuk implementasi komunikasinya menggunakan namanya MPI atau Message Passing Interface. Message Passing Interface ini dia mendasari komunikasi dalam sistem komputasi paralel, baik dia internal dalam komputer Anda sendiri ataupun internetworking komputer. Lalu setelah itu di bagian ketiga kita akan lihat komunikasi kalau yang dipergunakan di distributed computing, contohnya di superkomputer. Seperti apa teknologinya, lalu implementasi seperti apa. Dan setelah itu ya kita akan masuk ke bagian Ray. Anda akan sudah mempergunakan namanya distributed computing. Tapi dalam proses yang lebih simpel saja, karena zaman dulu disebut komputer itu sesuatu yang sangat merepotkan, itu aja manajemennya juga rumit, makanya dulu disebut computing ini sangat dihindari, selain kosnya mahal itu aja ya. Tapi kalau sekarang menggunakan berbagai macam framework, contohnya Dash, contoh lain lagi Array, Modin misalnya, Anda bisa membuat distributed computing dengan cost yang lebih rendah itu aja daripada distributed computing yang sebenarnya. Tapi performanya juga ya sama itu aja. Oke, saya rasa itu aja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Nanti untuk absennya akan saya absen dari kehadiran di Zoom ini. Nanti silakan kalau ada pertanyaan, silakan dilayangkan di grup ya, ada ikuti. Terus untuk proyek akhir Anda, silakan mulai digulirkan. Bagi kelompok yang misalnya masih belum ada judulnya, silakan cepat untuk diinformasikan Anda mau menggarap tentang apa. Terus bagi yang kelompok yang sudah mendapatkan judul, silakan mulai dieksplorasi Anda mau fokus ke bagian mana untuk Anda selesaikan secara komputasi paralel. Terus kalau Anda punya kesulitan mengenai proyek akhir Anda, silakan dikonsultasikan lewat WA-nya atau lewat VM, lewat private message juga saya persilahkan baca ya. Dan perlu diingat bahwasanya untuk proyek akhir Anda ini adalah nilai akhir untuk perkuliahan Anda. Jadi ini pengganti UAS Anda. Jadi UAS Anda itu nantinya nggak ada sama sekali. Hanya murni dari proyek akhir Anda. Jadi silakan untuk proyek akhirnya dikerjakan sebaik-baiknya. Untuk setiap anggota kelompok itu ya seyogyanya punya peran sendiri-sendiri di dalam proyek akhirnya masing-masing. Dan silakan diatur untuk berbagi peran di dalam proyek akhirnya. Untuk detail informasinya dan penilaiannya daripada proyek akhirnya akan saya uploadkan minggu-minggu ini. Oke, nah. Kita lihat. Oke, untuk ganti judul saya persilakan tuh aja, tapi Anda mau ganti judul kapanpun boleh, tapi konsekuensinya ya nanti pas implementasinya ya mungkin bisa jadi agak kurang optimal karena waktu Anda terbatas misalnya. Itu aja. Tapi kalau untuk ganti judul ya nggak masalah sih, itu aja. Asalkan Anda bisa menyelesaikan problem Anda ya tepat pada waktunya, itu aja. Itu aja sih konsekuensinya. Oke, ada yang lain silakan. Ya sama seperti ada skripsi sih. Ya silakan kalau Anda ganti judul silakan ditulis ulang di grupnya ya, diinformasikan ya, itu aja. Oke, ada yang lain silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lainnya, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Nanti kita bertemu di hari Kamis untuk membahas namanya tentang Message Passing Interface.
Oke, terima kasih dan selamat pagi. Pagi, Pak. Pak.